hari ke depan, Provinsi Jambi masih diprediksi diguyur hujan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siapkan ribuan hektar lahan sawah untuk dikelola. Puluhan pegawai P3K lingkup TVRI Jambi diminta berkomitmen sesuai fakta integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 3 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, wilayah Provinsi Jambi dalam 3 hari terakhir diprediksi masih dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hasil analisis dan prediksi BMKG menunjukkan masih adanya sejumlah faktor yang mendukung pembentukan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia. Memasuki bulan Mei 2025, sekitar 21% zona musim di wilayah Indonesia diperkirakan memasuki awal musim kemarau. Musim kemarau akan terjadi di sebagian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi hujan semakin berkurang. Meski pengamatan suhu udara secara umum masih berada di bawah 35,5 derajat Celcius, namun kelembapan udara yang masih relatif tinggi dan kecepatan angin yang cukup rendah membuat suhu udara terasa lebih tinggi daripada yang tercatat. Hasil analisis dinamika atmosfer menunjukkan masih adanya sejumlah faktor yang mendukung pembentukan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia. Berdasarkan pengamatan BMKG, dalam 3 hari terakhir, hujan dengan intensitas lebat masih terpantau di sejumlah wilayah, seperti di Provinsi Riau 85 mm per hari, Sumatera Utara 59 mm per hari, Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung 51 mm per hari. Sementara hujan dengan intensitas sedang juga masih teramati di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi cuaca signifikan masih ada di sebagian wilayah Indonesia. Menghadapi kondisi cuaca yang beragam tersebut, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dengan tetap terhidrasi dan menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama, terutama pada siang hingga sore hari. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi terus menjamin kesejahteraan petani, khususnya petani padi. Pemerintah menggandeng Bulog untuk menyerap gabah petani secara langsung. Tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi menggandeng Bulog untuk menyerap gabah petani secara langsung, sehingga petani tidak perlu susah payah untuk menjual hasil panen padi. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Rumusdar mengatakan, program serap gabah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memotivasi petani dalam meningkatkan produksinya, sehingga kebutuhan pangan di provinsi dapat tercukupi dengan baik. Selain itu, program tersebut juga untuk meningkatkan kesejahteraan para petani padi. Karena Bulog membeli gabah petani di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp6.500 per kilogram. Gerakan dari pemerintah namanya serap gabah. Serap gabah, jadi Bulog akan membeli gabah petani. Apabila petani itu menjual gabah di bawah 6.500, Bulog turun tangan hukum gabah. Jadi petani sekarang sudah enak, waktu panen bisa menggunakan combine, dari combine langsung masuk ke karung, dari karung timbang,
langsung bawa uang pulang. Langkah ini sebagai wujud dari kemandirian suatu daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sehingga Provinsi Jambi tidak ketergantungan dengan daerah lain. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Produktivitas pangan menjadi sangat penting di tengah gejolak ekonomi saat ini. Untuk memastikan ketersediaan pangan tercukupi, pada tahun ini Pemkab Muaro Jambi menargetkan 5.770 hektar lahan sawah untuk dikelola. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menghasilkan gabah dan beras terbesar. Di tahun 2025, pemerintah Muaro Jambi menargetkan luas tanam mencapai 5.770 hektar yang tersebar di 7 kecamatan. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi, Paruhuman Lubis mengatakan, luas lahan yang telah ditanam pada bulan Maret dan April mencapai 3.240 hektar dan diprediksi akan memasuki masa panen di bulan Juni mendatang. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terdapat 2 upaya dalam peningkatan pendapatan produksi beras. Di antaranya optimalisasi lahan sawah seluas 1.200 hektar, dari semula hanya 1 dan 2 kali tanam, namun di tahun ini diproyeksikan menjadi 3 kali tanam. Kemudian pompanisasi air dari sungai ke lahan persawahan. Ya, yang pasti itu sekitar 750 hektar lah. Untuk benih kita sudah siap benih, dan ada yang sebagian yang khusus BP. Khusus BP itu yang kita bermohon kemarin ke Kementan bahwasanya benih dan dolomit yang itu, pupuk dolomitnya sudah oke dan sudah didistribusikan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga tengah mendorong petani agar segera menggarap 2.530 hektar lahan sawah. Lahan yang belum digarap tersebut terkendala kondisi air yang masih tinggi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang masa panen, tanaman jagung manis milik petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur justru diserang kawanan ulat gerayak. Hama tersebut muncul di musim penghujan dan berpotensi merugikan hasil panen petani. Petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan pada permasalahan serangan hama pada tanaman jagung manis. Kondisi tanaman ditemukannya daun jagung yang rusak parah dengan lubang-lubang bekas gigitan serangga. Hal ini dapat mengancam produktivitas dan hasil panen para petani. Salah seorang petani setempat, Katumi, mengungkapkan kekhawatirannya. Hama berjenis ulat gerayak ini sangat cepat merusak daun sehingga pertumbuhan jagung terhambat. Serangga bernama latin Spodoptera frugiperda ini kerap muncul di musim penghujan. Saat jagung hendak mengeluarkan tongkolnya, justru daunnya habis dimakan ulat gerayak. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan hasil panen berkurang drastis. Ada 1.800 batang yang ditanam di lahan seluas setengah hektar. Meskipun tidak semua batang terserang hama, namun petani berusaha menyemprotkan insektisida di tanaman. Petani berharap tanaman jagung yang diperkirakan akan panen 2 pekan lagi dapat menghasilkan buah yang bagus dan tidak membuat rugi para petani. Timbulnya hama pertanian merupakan indikator ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Berkurangnya kehadiran burung-burung pemakan ulat seperti bentet kelabu juga berdampak pada meningkatnya kehadiran ulat gerayak dikarenakan predator alaminya tidak ada. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya. Sejumlah masyarakat sangat antusias mengikuti Festival Kuliner dan Budaya Jambi Rasa Bangkok. Festival ini menghadirkan berbagai hidangan khas Thailand, seperti pad thai, mango sticky rice, Thai tea, hingga jajanan viral lainnya. Festival Kuliner Jambi Rasa Bangkok yang digelar di salah satu mal di kota Jambi sejak 20 April hingga 4 Mei 2025 sukses menarik perhatian masyarakat. Dengan konsep street food ala Thailand, festival ini menghadirkan berbagai hidangan khas negeri Gajah Putih, seperti pad thai, mango sticky rice, Thai tea, hingga jajanan viral lainnya. Banyak warga Jambi yang datang bersama keluarga untuk menikmati sajian lezat tersebut.
Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dan menjadikan Festival Jambi Rasa Bangkok sebagai alternatif destinasi kuliner berkelas tanpa perlu keluar negeri. Tak hanya kuliner, pengunjung juga disuguhi pertunjukan tari serta area swafoto bertema Bangkok. Acara ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat dan menjadi ajang bagi para pelaku usaha kuliner untuk memperkenalkan produk mereka. Penyelenggara acara berharap festival ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Ursil, redaksi TVRI Jambi melaporkan. Setelah pelepasan 2 pegawai TVRI Jambi memasuki masa purna bakti berlangsung penuh kehangatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 19 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkup TVRI Stasiun Jambi resmi dilantik. Diharapkan ASN yang baru dilantik ini dapat menjunjung tinggi disiplin, etika birokrasi, serta semangat pelayanan publik yang berorientasi pada hasil nyata. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai fungsional dan P3K tahap 1 di lingkungan LPP TVRI digelar serentak secara nasional melalui Zoom. TVRI Stasiun Jambi menjadi salah satu peserta dengan mengikutkan sebanyak 19 pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K formasi tahun 2024. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dalam sambutannya menyampaikan pesan agar para pegawai yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan komitmen terhadap profesionalisme. Pelantikan ini merupakan momentum penting dalam regenerasi dan pembangunan ASN di lingkungan TVRI. Saya juga ingin menekankan bahwa TVRI tidak hanya merekrut, tapi juga mempunyai komitmen penuh untuk membangun, membina, serta mengembangkan insan ASN agar menjadi insan penyiaran kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian dari perjalanan panjang LPP TVRI menuju TV kelas dunia. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni berharap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah dilantik dapat menjadi pelopor reformasi birokrasi yang akuntabel dan profesional. Kemudian menjunjung tinggi disiplin, etika birokrasi, serta semangat pelayanan publik yang berorientasi pada hasil nyata. Pertama, kita patut bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah. Ada 18 orang pegawai kita yang telah melakukan kontrak kita sudah lebih dari 2 tahun. Hari ini setelah melalui proses seleksi dan uji kompetensi lulus P3K dan hari ini juga dilantik sebagai P3K. Nah, dengan diangkatnya menjadi P3K diharapkan kinerja akan terus meningkat. Apa yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan target. Salah seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja TVRI Jambi, Agus Wijaya, menyampaikan rasa syukur dan bertekad untuk berkontribusi nyata demi kemajuan LPP TVRI. Ya, alhamdulillah ya, ini yang kami nantikan selama ini, kami berjumlah sebanyak 19 orang. Alhamdulillah apa yang kita tunggu selama ini akhirnya kami diangkat juga menjadi P3K di tahun 2025 ini. Harapan untuk kedepannya bagaimana? Harapan kedepannya kami berharap juga nanti untuk di season yang kedua nanti rekan-rekan kita juga nanti berjalan dengan sukses dan dapat dilantik tepat pada waktunya, dan untuk rekan-rekan yang sudah dilantik semua lebih meningkatkan kinerja dengan kapasitas yang harus mumpuni. Setelah dilantik 19 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup TVRI Stasiun Jambi, Viola Yazir, TVRI Jambi melaporkan.
Dua orang pegawai TVRI Stasiun Jambi yakni M. Sasi dan Sri Tulus Setianingsih memasuki masa purna bakti. Momen pelepasan ini diiringi suasana haru dan penuh kehangatan dari seluruh jajaran pegawai. Suasana penuh haru menyelimuti acara pelepasan dua orang pegawai TVRI Jambi yang memasuki masa purna bakti. Dalam momen yang penuh emosional, kedua pegawai yang telah mengabdi puluhan tahun ini menerima berbagai ungkapan terima kasih dan apresiasi dari pimpinan. Dua pegawai yang dilepas tersebut yakni M. Sasi dan Sri Tulus Setianingsih. Keduanya dikenal sebagai sosok yang dedikatif dan menjadi teladan selama masa tugasnya di TVRI Jambi. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka dan mendoakan agar masa purna bakti diisi dengan kebahagiaan. Sementara itu, M. Sasi dan Sri Tulus Setianingsih mengungkapkan rasa syukur dan bangga karena dapat menjadi bagian dari TVRI Jambi. Tidak hanya menjadi tempat bekerja, namun TVRI sudah menjadi rumah kedua bagi mereka. Saya sangat berharap khususnya kepada adik-adik saya, anak-anak saya generasi muda, dan sekarang banyak juga penerimaan CPNS yang baru, agar kiranya dapat menjadikan momentum terima sebagai karyawan TVRI di dunia ber-STB tentunya berbeda dengan kita terima di CPNS atau PNS di pemerintah daerah atau di Pemda. Di sini kita dituntut untuk berkarya dan berkreativitas, tentunya dengan aturan-aturan yang ada di TVRI Jambi. Saya sudah mengabdi di TVRI Jambi ini hampir selama 30 tahun dari tahun 1991, dan selama ini saya bekerja di bagian keuangan TVRI Jambi. Pesan-pesan saya kepada adik-adik bergabung dengan TVRI Jambi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, jaga attitude dan bekerja dengan sepenuh hati, karena disinilah tempat kita mengabdi. Insya Allah sampai akhir dari jabatan kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Acara pelepasan ini juga diwarnai dengan pemberian cindera mata sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka, serta ditutup dengan doa bersama untuk kesehatan dan kebahagiaan para purna bakti di masa mendatang. Viola Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Polda Jambi akhirnya mengungkap kasus yang menewaskan seorang warga suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Dua orang satpam di PT PHK Makin Group ditetapkan polisi sebagai tersangka. Naskolani dan Hendrianto, Kepala Tim dan Komandan Regu Security di PT PHK Makin Group, ditetapkan penyidik di Ditreskrimum Polda Jambi sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pelajang seorang warga SAD. Naskolani dan Hendrianto ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan sejumlah barang bukti dan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Insiden tersebut diawali oleh keduanya yang saat itu sedang patroli di area perkebunan sawit milik perusahaan usai mendapat informasi dugaan pencurian hasil perkebunan. Saat patroli, keduanya mendapati dua warga SAD yang tengah berteduh di area kebun sawit yang berujung pengeroyokan. Akibat pengeroyokan tersebut, pelajang tewas, sedangkan satu orang warga SAD lainnya dirawat di rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, insiden pencurian tersebut belum terjadi. Sedangkan para pelaku pengeroyokan diduga lebih dari 2 orang dan kemungkinan jumlah tersangka bakal bertambah. Megang korban dan termasuk juga ikut memukuli, dan satunya juga ikut memukuli menggunakan kayu. Dari situlah kita, dari keterangan 2 orang tersangka ini, kemudian kita identifikasi juga ada beberapa nama yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera kita minta pertanggungjawaban. Dan saya himbau pada para pelaku pengeroyokan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut segera datang ke Polres menyerahkan diri. Untuk proses penyidikan, keduanya ditahan di rutan Polda Jambi.
Keduanya dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaku penusukan di Pasar Angsoduo akhirnya menyerahkan diri ke Polresta Jambi. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya yang gelap mata menusuk korban hingga meninggal dunia. Pelaku penusukan diketahui bernama Tomo ini akhirnya menyerahkan diri setelah sempat bersembunyi pasca insiden kasus penusukan hingga korban meninggal dunia di Pasar Angsoduo Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar saat menggelar rilis pada Sabtu siang mengatakan, aksi ini bermula saat kedua belah pihak terlibat selisih paham yang melintas di dalam pasar. Korban yang tidak terima langsung mencari pelaku dan memukul dengan menggunakan batu bata. Pelaku yang tidak terima langsung mengambil senjata tajam hingga menusuk korban sebanyak 4 kali. Korban akhirnya terjatuh hingga meninggal dunia. Sama-sama tidak saling kenal, ya. Terjadilah suatu hal yang sebetulnya kita sangat sesalkan. Ya, kita sudah mengidentifikasi juga, kita juga bertanya di sana. Ya, pelaku ini juga tidak kenal dan tidak punya masalah apapun. Ya, pelaku juga dikenal baik, ya. Jadi tidak ada masalah. Cuman karena hilapnya situasi mungkin yang memang pada saat itu tiba-tiba sangat cepat, hanya gara-gara berpapasan, menikung, ya, si korban ini melakukan maki dia, marahin dia. Mungkin karena dia kaget juga, dia pun maki lagi, tidak terima. Selesai, si korban pulang mengatakan istrinya, dendam dia, marah dia, ketemukan lagi, dicari pelakunya. Sementara itu, atas kejadian tersebut, pelaku dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan hingga korban meninggal dunia dengan ancaman 7 tahun penjara. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Seorang pria ditangkap polisi lantaran videonya viral saat melakukan pelecehan seksual terhadap 10 orang anak di Kota Sungai Penuh. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya motor yang digunakan pelaku. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan anak di bawah umur yang sedang bermain bersama temannya tiba-tiba dihampiri orang tak dikenal dan mendapat tindakan asusila di Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Dari rekaman tersebut terlihat korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini mendapat perlakuan asusila oleh pengendara sepeda motor. Setelah viral di media sosial, aksi tak senonoh ini pun mendapat kecaman dari warga dan kekhawatiran dari seluruh orang tua. Setelah mendapatkan informasi dan laporan dari korban, tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci langsung bergerak melakukan penyelidikan dan kurang dari 2 jam pelaku berinisial SMI berhasil diamankan di rumahnya di Kecamatan Tanah Cogok, Kerinci tanpa perlawanan. Berdasarkan pengakuan pria yang sudah beristri ini, aksi tak terpuji itu dilakukannya karena dorongan nafsu dan ketertarikan terhadap anak-anak perempuan. Bahkan aksi serupa telah dilakukannya sebanyak 10 kali di lokasi dengan korban yang berbeda. Dari sampai 12. Dari 2022 sampai saat ini berarti berapa kali? 10 sampai 12. Aku tercetus kayak gitu, kok bisa gitu. Aku sih pikiran. Iya. Kenapa gitu aku pernah jadi korban kah? Ya, hanya tertarik. Hanya tertarik saja. Iya. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor, helm, jaket, dan tas sandang yang dikenakan pelaku saat beraksi. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan akan terus melakukan pengembangan kemungkinan adanya korban lain. Korban membuat laporan polisi jam 22.00 malam hari. Kemudian setelah lakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi pelaku berada di rumahnya. Kemudian tim Postal melakukan penangkapan di rumah pelaku tersebut.
kurang dari 2 jam pelaku berhasil kita amankan dan kita bawa ke Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris serahkan penghargaan Proper 2023-2024 ke sejumlah perusahaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan penghargaan Proper untuk sejumlah perusahaan di Provinsi Jambi. Diharapkan perusahaan penerima penghargaan Proper kategori baik dapat menjadi agen perubahan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyerahkan penghargaan bergengsi untuk sejumlah perusahaan di Provinsi Jambi yang telah berhasil menorehkan prestasi baik pada peringkat penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau Proper periode tahun 2023-2024. Penyerahan penghargaan untuk perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan itu dilakukan di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, penghargaan ini menjadi upaya promosi pengelolaan lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan. Mendorong komitmen seluruh aktivitas bisnis di daerah dapat teguh mempraktikkan bisnis berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya penerapan prinsip ekonomi hijau. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Gerakan pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama untuk melaksanakan pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan. Perusahaan penerima penghargaan Proper kategori baik sangat diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan kita bersama dalam menjaga lingkungan ini pertama. Sebab kita ini semakin hari lingkungan kita itu semakin tidak lagi seperti dulu, karena banyak pengaruhnya, dari mulai iklim, dari mulai perubahan globalisasi, dan banyak lagi hal lain mempengaruhi. Ada 124 perusahaan di Provinsi Jambi yang mendapatkan penilaian Proper tahun 2023-2024. Dengan rincian 5 perusahaan mendapatkan Proper hijau, 62 perusahaan Proper biru, 56 perusahaan Proper merah, serta 1 perusahaan predikat hitam. Rendy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono menjadi Inspektur Upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Pada momentum yang penuh sejarah tersebut, Sekda menyampaikan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Memperingati Hari Pendidikan Nasional pada Jumat 2 Mei kemarin, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati. Dalam pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekda Budi Hartono menyampaikan, pendidikan merupakan proses membangun kepribadian, akhlak mulia, dan peradaban bangsa serta menguasai ilmu pengetahuan. Hal ini selaras dengan asta-cita keempat bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Di sisi lain, Sekda Budi Hartono memberikan semangat kepada tenaga pendidik dan pelajar agar terus berkarya dan mampu melahirkan inovasi untuk Indonesia Emas 2045. Pemerintah Presiden Prabowo
itu memprioritaskan pendidikan, ya. Itu terbukti dari asas kita yang keempat itu, yang meningkatkan sumber daya manusia. Jadi memang pendidikan ini adalah investasi masa depan, ya. Jadi memang harus bisa menyajikan pendidikan yang bermutu, yang berkualitas agar ya Indonesia nanti bisa bersaing untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekda juga mengingatkan agar para pelajar untuk fokus belajar dan menjauhi kegiatan negatif seperti geng motor dan judi online. Karena kegiatan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan dan masa depan pelajar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Junaidi Mahir meninjau langsung pelaksanaan ujian Computer Assist Test bagi para calon P3K. Wabub mengingatkan para peserta untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan ujian Computer Assist Test atau CAT bagi para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkup Pemkab Muaro Jambi tahap kedua. Pelaksanaan tes digelar di UPT BKN Jambi yang berlangsung selama 4 hari, dimulai sejak 2 Mei hingga 5 Mei mendatang. Pada pelaksanaan tes dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Junaidi Mahir. Wakil Bupati memastikan pelaksanaan ujian berjalan kondusif, sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta dalam mengikuti ujian. Sebelum mengikuti ujian, Wabub Junaidi Mahir memberikan arahan kepada peserta agar dapat mengikuti ujian dengan jujur. Selain itu, Wabub juga berpesan kepada peserta untuk tidak percaya kepada oknum tertentu tentang kelulusan. Wabub berharap para calon P3K harus percaya diri dalam mengikuti ujian karena kelulusan bergantung pada kemampuan individu. Sebelum memasuki ruangan tes, para peserta diberikan arahan dan dilakukan pemeriksaan secara ketat oleh panitia pelaksana. Untuk formasi yang tersedia pada penerimaan P3K yakni 450 formasi, baik itu tenaga teknis, tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik. Sedangkan peserta yang mengikuti ujian mencapai 962 orang. Mereka yang ikut dalam seleksi ini merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi selama 2 tahun di pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat resmikan penggunaan aula baru Pondok Pesantren Nurul Hikam Desa Purwodadi. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren harus mampu menjaga marwahnya. Peresmian pesantren Nurul Hikam Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat. Dalam kegiatan ini, Bupati juga memberikan penyaluran bantuan masjid dalam rangka program unggulan daerah Berkah Madani. Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat mengatakan, program Berkah Madani merupakan program nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperkuat nilai keagamaan serta membina pendidikan sosial masyarakat dari akar rumput. Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi mampu menjadi benteng moral umat yang harus dijaga bersama. Menjaga pesantren bukan perkara ringan. Jangan ada oknum atau tindakan yang mencederai citra luhur lembaga pesantren. Nah, saya titip pesan sama Pak Kiai Ahmad Khairani, ya, juga diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan walid tak kawin, ya, dan sebagainya, supaya jangan sampai menodai citra pondok pesantren, ya. Anak banyak dititipkan ke pondok pesantren supaya dia dapat 2 ilmu. Pertama ilmu agama, yang kedua ilmu umum. Pembangunan daerah bukan hanya kepada fisik seperti beton dan jalan, tapi juga harus menyentuh pembangunan akhlak dan peradaban. Melalui program Berkah Madani, Pemkab memberikan perhatian khusus kepada guru ngaji, ustadz dan para pejuang dakwah sebagai garda terdepan pendidikan umat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Bupati Serolangun buka MTQ di Kecamatan Batang Asai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen Advertolian. Bupati Serolangun Hurmin membuka MTQ ke-21 tingkat Kecamatan Batang Asai tahun 2025. Melalui MTQ ini diharapkan dapat melahirkan generasi beragama yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Kecamatan Batang Asai menjadi kecamatan yang pertama kali menggelar MTQ tahun 2025 di Kabupaten Serolangun. Pelaksanaan MTQ ini dipusatkan di lapangan Bukit Kunang, Desa Pekangedang, Kecamatan Batang Asai. Ketua Pelaksana MTQ ke-21 Kecamatan Batang Asai, Kepala Desa Pekangedang Habib menyampaikan rasa syukur atas partisipasi seluruh desa dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Batang Asai. Kemudian apresiasi atas kehadiran Bupati serta antusias masyarakat yang mampu bekerja sama mempersiapkan acara yang berlangsung sejak 1 hingga 15 Mei 2025. Bupati Serolangun Hurmin mengatakan, ajang musabakoh ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia serta mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai Serolangun Maju 2030 di bidang keagamaan. Pelaksanaan MTQ tidak hanya untuk melahirkan para juara, namun yang lebih penting melahirkan generasi yang berakhlak kuat dan generasi beragama yang bertoleransi, sehingga dapat mencetak bibit dan generasi pecinta Al-Quran di Kecamatan Batang Asai yang mampu meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Untuk kita ketahui bersama bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini tentunya sejalan dengan visi kami, Serolangun Maju, muda, agamis, jujur, dan unggul. Khususnya pada misi kedua yang mewujudkan nilai-nilai keagamaan, keluhuran adat, istiadat, dan kebudayaan. Pelaksanaan kegiatan musawakoh tilawatil Quran pada hakikatnya merupakan misi yang sangat mulia. Pembukaan MTQ ke-21 tingkat Kecamatan Batang Asai ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Serolangun Hurmin. Kemudian kegiatan diakhiri dengan penampilan defile dan parade kafilah peserta MTQ yang berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Batang Asai. Pelaksanaan MTQ dihadiri ketua dan unsur pimpinan serta anggota DPRD Serolangun dan sejumlah OPD, camat dan kades Kecamatan Batang Asai serta Dewan Hakim. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Serolangun Hurmin menyalurkan paket bantuan berupa bahan pokok kepada masyarakat di Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang. Usai meninjau langsung kondisi bangunan masjid pasca dilanda banjir bandang, Bupati Serolangun Hurmin bersama rombongan langsung melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Bukit Berantai. Kemudian rombongan Bupati menyerahkan paket bantuan. Bupati Serolangun secara pribadi dan atas nama orang tuanya menyerahkan bantuan uang tunai sebagai bentuk kepedulian agar masjid tersebut dapat difungsikan kembali untuk ibadah. Kepala Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas respon cepat dari pemerintah Kabupaten Serolangun terkait kondisi dan dampak banjir bandang di desanya. Mungkin yang bisa mengatasi ini adalah Bapak Bupati beserta Bapak Dewan. Kalau saya selaku pemerintah Desa Bukit Berantai sangat menjaga ketertiban, keamanan baik hutan maupun yang lain-lain untuk melindungi terjadinya banjir bandang. Bupati Serolangun Hurmin mengatakan, pertemuan dan diskusi ini menjadi penting
karena dihadiri Ketua DPRD dan anggota Banggar DPRD Serolangun, sehingga dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah banjir serupa di masa mendatang. Meski bencana alam merupakan kehendak Allah, namun untuk jangka panjang fokus utama adalah penguatan infrastruktur tanggul dan sistem normalisasi aliran sungai agar lebih aman terhadap ancaman dan potensi banjir. Apa-apa yang disampaikan Pak Kades tadi, sampai dia nangis itu tuh, terus terang deh, saya juga nahan juga tadi. Kenapa? Jadi pemimpin itu memang berat. Kalau bisa, anggaran yang ada itu simsalabim itu dibangun kalau selesai kalau. Cuman keterbatasan anggaran kita macam mana nak muatnya. Nah, cuman kita berupaya macam mana apa yang skala prioritas, duit dikit, apa yang harus kita kerjakan dulu. Ketua dan sejumlah anggota DPRD Serolangun yang hadir berjanji akan mendorong serta mendukung pemerintah Kabupaten Serolangun dalam upaya penanganan dampak bencana banjir bandang di Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi meninjau jalan rusak yang diduga akibat kendaraan tonnase berlebihan di Kecamatan Rimbo Ilir. Untuk mengurai kemacetan yang terjadi, Pemkab Tebo menerjunkan alat dan memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Upaya pemerintah Kabupaten Tebo mewujudkan perbaikan infrastruktur jalan terus dilakukan. Seperti beberapa waktu yang lalu, Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi bersama Dinas Pekerjaan Umum meninjau secara langsung kondisi jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Rimbo Ilir. Tidak menunggu lama, Wakil Bupati langsung menerjunkan alat berat untuk memperbaiki kondisi jalan rusak yang diduga akibat kendaraan tonnase yang berlebihan. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi menyampaikan, setelah melakukan pengecekan kondisi jalan ditemukan adanya mobil CPO yang terpuruk dan berdampak terhadap kemacetan panjang. Kegiatan rutin kita dan dilewati CPO yang tonasinya sebenarnya melewati. Oleh karena itu kami mengimbau, tolong perusahaan ini kami peringatkan kembali, gunakan kendaraan yang sesuai tonasi atau ikut memelihara jalan ini. Karena jalannya menghubungkan antar kecamatan maupun kabupaten baru saja diperbaiki. Wakil Bupati Kabupaten Tebo meminta kepada pengguna jalan untuk secara bersama-sama menjaga dan kendaraan melintas diimbau untuk tidak melebihi tonase. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.